warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar cara menemukan informasi dari teks bacaan dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian suka membaca? Tentu ya, kalian suka membaca. Nah, saat kalian membaca, pasti akan menemukan sebuah informasi kan? Bagaimana sih cara menemukan informasi dalam sebuah bacaan? Ini ada beberapa cara menemukan informasi dalam bacaan. Nah, yang pertama, membaca teks dengan seksama. Maksudnya, kita membaca teks itu secara cermat atau secara teliti. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan dengan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Nah, kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana sudah kalian pelajari ya di kelas 2. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, kita mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat tadi dalam sebuah teks tadi yang kita baca. Selanjutnya, kalau sudah ada jawabannya, kemudian kita rangkai menjadi sebuah informasi. Nah, jadi melewati beberapa cara tersebut, nanti kita akan menemukan informasi dalam bacaan. Jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada paragraf 1 dan paragraf kedua. Pada paragraf 1, itu bacaannya seperti ini. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Udara di sekitar menjadi panas. Saat itu juga, para ibu menjemur pakaian basahnya. Selain itu, kita juga dapat beraktivitas di luar ruangan tanpa takut kehujanan. Nah, cara menemukan informasi dari paragraf pertama ini, kita kan sudah membaca, kemudian kita membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, contohnya yang pertama itu ada apa yang bersinar terang. Nah, yang bersinar terang itu adalah matahari bersinar terang saat cuaca cerah. Yang kedua, bagaimana keadaan udara saat cuaca cerah? Udara terasa panas. Terus yang ketiga, di mana kita dapat beraktivitas saat cuaca cerah? Kita dapat beraktivitas di luar ruangan saat cuaca cerah. Nah, ketika kita sudah membuat pertanyaan dan menemukan jawabannya, kemudian kita rangkai. Nah, jadi informasi yang didapat dalam paragraf pertama itu, matahari bersinar terang saat cuaca cerah. Udaranya pun terasa panas, sehingga kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Nah, sekarang coba kalian temukan informasi pada paragraf kedua, kemudian beritahukan informasi yang kalian dapatkan kepada orang tuamu di rumah. Anak-anak, untuk mencari informasi dalam teks bacaan dengan baik, diperlukan latihan agar pemahaman kalian juga baik. Hal tersebut perlu dilatih terus-menerus dengan cara sering membaca. Jadi, biasakan untuk membaca ya di rumah. Anak-anak, informasi yang kita dapatkan dari sebuah bacaan itu dapat disampaikan secara langsung maupun secara tertulis. Untuk menyampaikan informasi dari sebuah bacaan secara tertulis, kita harus memperhatikan penulisan kalimat secara efektif dan runtut. Apa sih itu kalimat efektif?
Kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif dapat menyampaikan gagasan-gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, menggunakan huruf atau tanda baca secara tepat. Jadi, gunakanlah huruf dan tanda baca yang tepat. Jika di terakhir itu titik, ya kita kasih titik. Kalau misalnya tanda tanya, kalimat tanya, kita menggunakan tanda baca tanya. Terus yang kedua itu penggunaan kata tidak boros. Artinya di sini kata yang bermakna sama tidak diulang-ulang pemakaiannya. Karena nanti maknanya kan sudah sama, jadi tidak usah diulang-ulang. Sehingga nanti kalimatnya menjadi tidak boros. Kemudian yang ketiga itu memiliki makna yang jelas atau logis. Jadi informasi yang kita sampaikan itu dalam bentuk tulisan itu maknanya harus jelas. Terus yang keempat, memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Kalian tahu tidak anak-anak? Dalam sebuah kalimat itu biasanya memiliki unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Namun dalam kalimat efektif itu minimal hanya perlu subjek dan predikat saja. Kalian sudah tahu belum subjek, predikat, keterangan, objek seperti itu? Kalau belum, kita bahas satu persatu. Nah, subjek itu adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek biasanya berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contohnya, di sini ada Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, subjek dalam kalimat tersebut adalah Dayu. Selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan juga kata bilangan. Contohnya, dalam kalimat tersebut, Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, predikatnya adalah sangat menyukai, yaitu yang berupa kata sifat. Kemudian ada objek. Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek biasanya berupa kata benda. Contohnya, Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, di sini subjeknya adalah Dayu, terus sangat menyukai adalah predikat, kemudian objeknya adalah ayam goreng. Kemudian ada kata keterangan. Kata keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi untuk memperjelas kalimat, sehingga komunikasi mudah dipahami. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Coba perhatikan contoh berikut. Ibu membeli ayam goreng di pasar. Ibu di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, ayam goreng sebagai objek, dan di pasar adalah sebagai keterangan tempat. Jadi anak-anak, untuk menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan, kuncinya adalah dengan membaca teks dengan cermat. Untuk menyampaikan informasi secara tertulis, gunakanlah kalimat yang efektif. Mungkin begitu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang masih bingung, silakan bertanya ke Bu Guru. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.